wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini masih diberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang berbahagia ini dalam rangka rapat atau pertemuan kelompok seperti biasanya yang kita laksanakan pada setiap bulan. Di sini Bu, kita lanjut kepada sesi 14. Kemarin kita sudah di sesi 13. Nah, sekarang ini lanjutannya Bu ya. Mungkin inilah sesi yang terakhir. Sesi 14, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Kira-kira Ibu ada yang tahu masalah dengan lanjut usia? Di rumah kira-kira Ibu ada yang lanjut usia? Siapa itu Bu kira-kira lanjut usia? Bagaimana dengan Ibu Akila? Iya, lanjut usia itu benar Ibu. Lanjut usia itu mulai dari umur 60 tahun. Baik dia misalnya nenek kita, kakek, kalau sudah berumur di atas 60 tahun itu sudah termasuk lanjut usia. Tapi ada kategorinya Ibu ya. Ada menurut ada seorang ada pun Oke, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kesempatan ya. Karena pada siang hari ini masih dipertemukan kita Bu ya, seperti biasa kita melaksanakan rapat atau pertemuan kelompok P2K2 di mana bulan lalu kita sudah menyelesaikan pertemuan bulanan sesi 13. Sekarang kita masuk kepada sesi 14. Sesi 14 itu Bu, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, kira-kira Ibu, di rumah Ibu, apa yang dimaksud dengan lanjut usia itu Bu? Ada yang tahu Bu? Nah, bagaimana dengan Ibu Akila? Ya, lanjut usia itu Ibu, misalnya opung-opung, angku-angku kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa apanya, nenek-nenek, ya kakek-kakek, itu Bu ya, yang dinamakan lanjut usia. Mulai berumur dia 60 sampai 70 tahun. Kalau di PKH dia umur berapa Bu yang ditanggung PKH? Umur? Iya, betul Ibu Akila. Umur 70 tahun. Itu pun yang ditanggung pemerintah cuma satu Bu ya. Misalnya kalau ada lanjut usia di dalam keluarga itu 2, hanya satu yang ditanggung pemerintah. Ya Bu ya, itu pun sudah mencapai umur 70 tahun. Dan ada juga Bu kategori lanjut usia itu. Mulai dari dia yang dimaksud dengan usia pertengahan, lanjut usia pertengahan, mulai dari 45 tahun sampai 59 tahun. Dan ada juga lanjut usia mulai dari umur 60 tahun sampai 74 tahun. Dan yang paling tua di sini adalah lanjut usia sangat tua. Lanjut usia sangat tua itu yaitu di atas 90 tahun. Ya. Di sini Bu, ada langkah-langkahnya yang harus kita pahami ya Bu ya, yang kita harus terapkan. Yang pertama, ya memahami lansia. Baru langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Dan yang kelima adalah langkah penutup. Nah, yang 5 langkah tadi ini Bu, yang pertama tadi sudah saya sebutkan yaitu sebagai pembuka. Baru yang kedua, langkah kedua, pengertian lansia. Yang ketiga, memahami lansia. Yang keempat, ya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Dan yang kelima adalah penutup. Oke, di sini sudah saya jelaskan tadi ya kan, masalah lansia. Kalau Ibu bilang tadi di rumah Ibu ada misalnya kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, itu juga termasuk lansia. Nah, masuk kita Bu ya ke langkah yang kedua. Nah, pengertian lansia itu Bu ya, pengertian lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ya, itu dia yang dimaksud dengan ibu-ibu lansia. Seperti yang saya gambarkan tadi, ada
tadi kategorinya Bu, lansia usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, dan yang terakhir lansia yang sangat tua itu mulai dari umur 90 tahun ke atas. Ya Bu ya. Oke, di sini masuk kita Bu kepada langkah yang ketiga, memahami lansia. Kenapa kita harus pahami lansia ini? Karena ya perubahan ada nanti di situ, perubahan fisik, perubahan tubuh, perubahan mental. Nah, di sini bisa saya jelaskan Ibu ya. Yang pertama, memahami lansia itu adalah tiga Ibu ya, tiga yang harus kita pahami masalah memahami lansia. Ya, yang pertama ya perubahan apa? Kondisi fisik, baru kondisi psikososial ya, psikososial dan diri dan hubungan. Ya, yang pertama di sini perlu saya jelaskan masalah kondisi fisik. Kondisi fisik itu Ibu ya, perubahan suhu tubuh ya yang menyebabkan kulit kering atau kulit keriput ya Bu, kulit keriput. Nah, baru gangguan gerakan, misalnya ya akibat radang sendi ya, tulang rapuh, itu yang harus kita pahami ya Bu ya. Baru gangguan pencernaan ya, terus pendengaran ya Bu ya, gangguan saluran kencing, nah, atau kencing tidak terkontrol. Nah, itu harus kita pahami dulu lansia ini ya, karena kita nanti suatu saat nanti kita pun akan menuju kepada lansia yang kita bahas pada hari ini. Nah, sedangkan yang dimaksud Ibu dengan kondisi psikososial ya, itu adalah perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Nah, misalnya karena sudah tua, kakek itu kan dia selalu merasa kesepian, ya teman sudah mulai berkurang, ya takut tersingkirkan oleh anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya, baik dia di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarganya. Ya, baru selanjutnya takut dia kepada penyakit. Ya, otomatis kita sebagai yang kuat pun kita takut kepada penyakit. Jadi saran saya, marilah kita jaga lansia itu atau orang tua kita itu sebaik-baik mungkin. Karena kalau kita menjaga lansia itu ya sama dengan, atau menjaga orang tua kita itu sama dengan kita sudah berbakti kepada orang tua. Jadi jadilah ibu-ibu nanti berbakti kepada orang tua ibu masing-masing, agar anak ibu nanti setelah ibu tua biar berbakti juga anak ibu nanti kepada ibu ya Ibu ya. Terus takut mati ya, otomatis saya sebagai pendamping juga takut mati karena masih muda. Tapi kalau orang yang beriman itu tidak takut ibu mati, tapi alangkah nanti kita ujung-ujungnya nanti akan merasakan mati ya Ibu ya. Nah, baru takut kekurangan uang, itu yang dirasakan oleh lansia. Jelas takut kekurangan uang karena mata pencahariannya pun mungkin sudah berkurang, dan anak-anaknya pun sudah berumah tangga. Itu dia makanya Bu takut kekurangan uang. Nah, kira-kira Bu ada lagi pertanyaan Ibu? Biar lanjut kita kepada langkah yang keempat, yaitu upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, di sini Bu harus kita tingkatkan ya kualitas lansia. Kenapa? Karena dengan mengupayakan lansia agar tetap sehat, ya kita harus ajak lansia itu olahraga ringan, misalnya lari pagi. Ada Ibu juga senam lansia seperti jalan santai Bu ya. Kenapa? Biar kualitas tubuhnya itu normal Ibu ya, biar tidak rapuh, biar kuat dia Ibu ya. Itu yang harus kita jaga Ibu ya, kita harus tingkatkan, dan kita harus sarankan kepada orang tua kita yang masih hidup, baik begitu pun kepada tetangga. Kita harus sarankan kepada tetangga kita ataupun orang tua kita agar melakukan olahraga ringan. Tak usah seperti main bola Ibu ya, tidak mungkin lagi main bola.
Nah, di sini perlu kita sarankan kepada orang tua kita, baru seperti jalan, senam. Di sini kan ya, di daerah kita ini di kecamatan di Desa Simanosor, Kecamatan Sibobangun ini sudah ada bukan grup-grup lansia, senam lansia. Nah, sudah kemarin pun bulan yang lalu sudah melakukan sudah melakukan perlombaan pada 17 Agustus kemarin, ada perlombaan lansia. Nah, jadi untuk itu kita harus semangat Ibu ya. Kira-kira ada pertanyaan Ibu dari yang 4 langkah ini, ada yang 5 langkah ini sebelum saya tutup? Oke. Nah, sebelum saya tutup alangkah baiknya saya mengingatkan Ibu kembali lagi. Ya, yang pertama itu langkah yang kedua itu ya pengertian kepada lansia. Kita sebagai yang muda kita harus pengertian kepada yang lansia Ibu ya. Nah, baru dengan memahami lansia, iya otomatis kita harus memahami orang tua kita yang sudah tua, ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah upaya peningkatan kualitas. Nah, di sini Bu ya, jangan lupa kita untuk menyuruh atau mendorong kepada orang tua kita, mengasih tahu bahwa walaupun kita sudah tua, walaupun ibu sudah tua, alangkah baiknya ibu berolahraga, ya berolahraga tidak berat-berat Bu ya. Nah, seperti jalan santai atau senam. Nah, jadi itu harus ibu terapkan nanti, dan bulan depan saya akan menanyakan lagi kepada ibu apa manfaat dan apa hasil yang ibu dapat pada hari ini, apakah betul-betul sudah ibu terapkan di keluarga ibu masing-masing. Jadi kalau memang tidak ada lagi pertanyaan ibu, iya. Nah, terus saran saya itu Bu ya, lansia itu bukan beban Ibu ya. Nah, lansia itu bukan beban. Lansia adalah kita di masa depan, itulah gambaran kita di masa depan. Nah, mari memperlakukan lansia itu dengan baik, karena biasanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Iya jelas Ibu ya, seperti yang disampaikan di sini. Apa yang kita tanam pasti itu yang kita tuai. Ya, jadi berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, biar anak-anak kita nanti berbakti juga kepada kita. Jadi demikianlah perjumpaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.